rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi jammim bi khair. Ahbabana fillah, diyufana al-a'izza. Ucapan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Asy-Syarif yang memberikan peluang untuk majelis yang kita adakan pada malam hari ini. Tidak ada tajuk, tidak ada topik pembicaraan yang diberikan kepada saya, maka kita akan memilih salah satu daripada topik pembicaraan yang sesuai dengan nama masjid kita berkumpul pada malam hari ini, Asy-Syarif. Asy-Syaraf, kemuliaan. Peluang waktu yang diberikan Allah kepada kita antara satu sama yang lain, yang namanya sehari, yang namanya seminggu, yang namanya sebulan, yang namanya setahun, itu tidak ada perbedaannya. Tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, dan di mana saja kita berada, perputaran waktu pada tiap hari 24 jam itu tidak ada perbedaan antara sesama kita. Perputaran dan hitungan waktu dalam seminggu itu adalah 7 hari pun juga tidak ada perbedaannya dengan kita. Perputaran waktu dan juga dengan hitungan 30 hari 1 bulan pun juga tidak ada perbedaannya antara sesama kita, siapapun kita. Berarti untuk mencapai satu kemuliaan, untuk mencapai satu kebahagiaan dengan peluang waktu yang sama dan juga dengan modal yang sama, dengan tugas yang sama, dan juga dengan kesudahan yang sama, sepatutnya kita juga mendapatkan hasil dan juga dengan kemuliaan yang sama. Sebab peluang sudah diberikan kepada kita secara sama, tidak dibeda-bedakan. Maka suatu perkara yang tidak bijak, yang kalau seandainya hitungan waktu yang sama, umur yang sama, peluang yang sama, sang pencipta yang sama, dan juga dengan leluasa yang sama yang diberikan pada diri kita masing-masing, kalau pada itu dan pada saat dengan seseorang tidak berhasil untuk mendapatkan asyaraf al-mu'abbad, kemuliaan yang abadi, bukan hanya setakat kemuliaan di dunia, tapi juga dengan kemuliaan yang abadi, dunia dan akhirat. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia, tapi kebahagiaan dunia dan akhirat. Keagungannya bukan hanya keagungan di dunia, tapi juga dengan keagungan dunia dan akhirat. Jadi kenapa? Sebab peluang yang diberikan kepada kita tidak memilih dan memilah. Jadi istilah diskriminasi itu tidak ada dalam dunia ibadah. Tidak ada yang namanya tanfik unsuriyah dalam bahasa Arab. Alhamdulillah, kita di negara kita jabatannya apa saja, kedudukannya seperti apa saja, keuangannya seperti apa saja, peringkat umurnya seperti apa saja, semuanya diberikan kebebasan. Selain daripada kebebasan untuk kita bernapas, kebebasan untuk kita makan dan minum, kebebasan untuk kita berpindah daripada tempat ke tempat, kebebasan untuk kita menentukan di mana kita akan tinggal dan juga kita tinggal dengan siapa. Kita juga diberikan kebebasan untuk mengubudiahkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Leluasa waktu di tangan kita masing-masing. Kita nak berzikir, tidak berzikir, kita beribadah, tak beribadah, kita datang, tak nak datang, kita hormat, tak nak hormat, kita aktifkan waktu kita, usaha kita, tenaga kita, pikiran kita, atau jasmani kita kepada kebajikan. Itu kebebasannya sebebas-bebasnya diberikan kepada diri kita masing-masing. Yang duduk sandar di belakang, yang duduk santai di belakang, dan juga yang duduk merambat di muka, tidak ada perbedaannya. Sama, kita dengan peluang yang sama.
Jadi tidak hanya kepada orang-orang yang ada pangkat, bukan hanya kepada orang-orang yang ada jabatan, bukan hanya kepada orang-orang yang ada ilmu, bukan hanya kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Anda datu tak datu, kita tansri tak tansri, peluang untuk kita datang ke masjid, peluang untuk kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah, peluang agar dengan kita dilihat dan juga diperhatikan, peluang untuk kita berzikir itu dengan sepenuhnya diberikan kepada kita. Tidak seperti untuk kita mendapatkan jabatan dunia, tidak seperti itu kita mendapatkan duit, tidak seperti itu kita mendapatkan pangkat, tidak seperti itu kita mendapatkan tahta dan harta itu masih bergantung kepada leluasa orang lain. Untuk kita mendapatkan asyarafal mu'abbad, kemuliaan yang abadi. Syarif itu manusianya, syaraf kemuliaannya. Perbedaan antara syarif dengan syaraf. Syaraf kemuliaan, asyarif orang yang mulia. Maka untuk kita mendapatkan kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang mu'tabar, kemuliaan yang mempunyai nilai, kemuliaan yang bermutu tinggi, kemuliaan yang berkualiti, kemuliaan yang seperti apa? Tak nak kalau hanya setakat kita mulia di mata makhluk, tidak mau kalau hanya setakat kita mulia di mata orang ramai, tidak mau kita hanya mulia di depan kru dan staf-staf kita atau juga dengan rakyat kita, tapi ternyata jelek, ternyata buruk, ternyata sadis, ternyata licik, ternyata kotor di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kita harapkan, kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang sebenarnya, kemuliaan di samping kita mulia di mata makhluk, di mata orang ramai, mulia dengan kebijakannya, mulia dengan akhlak dan perilakunya, mulia dengan perangai dan penampilannya, mulia dengan pergaulan dan juga dengan lingkungannya, mulia dalam kehidupannya, pun juga kita inginkan mulia ditatap dan dipandang oleh para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Memang dihormati, tapi luar biasa. Misalnya seperti dengan atlet-atlet kita, seperti dengan seniman-seniman kita, seperti dengan pelakon-pelakon kita, hormat. Tapi hanya setakat mulia di mata penggemar-penggemarnya saja. Mereka dipandang rendah sebab tidak tahu waktu. Mereka dipandang rendah sebab mendadakan aurat, dan juga dengan keseksian, kejelitaannya di khalayak orang ramai. Atlet dimuliakan dan dihargai, sanjungan penghargaan daripada Selangor ratusan ribu kepada tiap pemain yang mampu mengalahkan Kedah 2-0 pada beberapa hari yang lalu. Kata pasukan Kedah, kesebelasan Kedah, sebab mainnya bukan di Bukit Jalil, mainnya itu ada di stadium orang Selangor. Itu yang menyebabkan kami kalah. Tak kisah siapa yang menang, siapa yang kalah. Masya Allah tabarakallah, dengan lagu kemerdekaan, dengan lagu kebangsaan dilantunkan, kemudian dengan bendera naik, seketika dengan tuanku menyerahkan piala Malaysia, atau yang di Pertuan Agung menyerahkan piala Malaysia kepada kapten kesebelasan daripada Selangor, dan juga dengan hibuan atau dengan habuan, dengan pemberian yang diberikan oleh pihak kerajaan dan juga oleh pihak individu. Masya Allah tabarakallah, itu sebagai satu kebanggaan. Apa yang dibanggakan? Seketika dengan paha dan lutut dapat ditatap oleh orang ramai, itu berarti kita tidak patuh dengan agama Allah. Berarti dengan kita mencabar dengan perintah Allah. Berarti dengan kita telah mencemarkan dengan syariat Allah. Apa juga yang dibanggakan oleh pelakon-pelakon? Memang Masya Allah tabarakallah, tanda tangannya, penghormatan dan penghargaannya dikejar. Di mana ada dengan seorang artis, di mana ada dengan seorang seniman, maka akan dikerumuni oleh orang ramai untuk mendapatkan tanda tangan, untuk mendapatkan penghargaan, untuk mendapatkan senyuman dan tatapan mesra daripada seorang penyanyi, daripada seorang seniman, daripada seorang pelakon. Masya Allah tabarakallah, dikejar sama ketua-ketua pengarah film, dikejar sama sutradara-sutradara dengan bahasa di sana. Tapi kemuliaan yang mereka peroleh, kemuliaan di mata atlet dan seniman, di mata orang-orang yang kadang-kadang tidak tahu Allah dan agama. Sembahyangnya bagaimana, ubudiyahnya bagaimana, hukum hakamnya seperti apa, pergaulannya seperti apa, itu tidak diperhitungkan dan tidak dipertimbangkan.
Kita tidak ingin mendapatkan kemuliaan yang semacam itu. Hanya kemuliaan yang sementara waktu. Kalau pada itu berpindah ke alam kubur, apakah masih juga tetap mendapatkan kemuliaan? Kalau pada saat ketika nanti dibangkit di alam mahsyar, apakah masih tetap juga mendapatkan kemuliaan dengan naungan arsy, dengan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala? Macam mana untuk mendapatkan rahmat dan ridha yang di sepanjang hidupnya durhaka, membangkang, memprotes, menyalahkan? Kalau dengan akal pemikiran mereka yang kerdil dan kotor, tidak boleh mencerna dan juga tidak boleh memahami makna hakikat hukum hakam Allah Jalla wa'ala, maka agama akan mereka tolak. Lahir beberapa kumpulan itu dengan Islam liberalnya, akal pemikiran yang menentukan akalnya siapa, kecerdasan yang seperti apa, kemampuan yang seperti apa. Sedangkan keberadaan Anda di dunia saja mempunyai keterbatasan waktu. Mungkin dengan kipas yang 45.000 ini lebih panjang usianya daripada manusia tersebut. Bagaimana dia dengan akal pemikiran yang cetek, betul-betul cetek. Cetek dengan akal pemikiran yang cetek tadi itu, atau dengan akal pemikiran yang kerdil, ingin memahami hikmat dan rahasia hukum hakam Allah Jalla wa'ala. Lahir kumpulan yang berikutnya G25, nanti menyusul dengan G69, lebih mendingan D24, manis rasanya. Alhamdulillah, daripada G25 akan membawa kepada murka dan benci dan neraka Allah Jalla wa'ala. Tuh disebabkan kena dengan keegoisannya, kena dengan keangkuhan dan kesombongannya, dikenakan kena dengan jawatan dan juga dengan cerdik pandainya. Banyak di kalangan yang terbabit itu adalah di kalangan datu-datu, orang-orang yang cerdik pandai, orang-orang yang pintar. Kepintaran, kecerdasan, kebolehan, kemampuan, kekayaan, politik, itu kalau tidak dilatar belakangi dengan akidah yang betul, kalau tidak dilatar belakangi dengan panduan dan bimbingan agama, dan juga dengan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, dengan penuh pasrah hati tawajuh kita kepada Allah. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, bukan bimbinglah politik kami, bukan bimbinglah ekonomi kami, bukan bimbinglah kehidupan kami, tapi bimbinglah kami. Kami kalau begitu, politiknya, akidahnya, ekonominya, pergaulannya, lingkungannya, dan juga dengan keluarganya, kehidupannya daripada I sampai kepada Z, kehidupannya daripada dia dilahirkan sampai kembali, kehidupannya daripada sejak dia bangun sampai tidur dan sampai kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Ihdina, bimbinglah kami. Kalau dah mendapatkan bimbingan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala, Masya Allah, tabarakallah, bukan hanya kemuliaan duniawi yang kita dapatkan. Memang mungkin dihargai oleh kru-krunya, mungkin juga dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya sendiri, tapi dengan kedektatorannya, tapi dengan kekejamannya, tapi dengan kezalimannya. Bukan penghormatan, bukan syaraf, bukan kebanggaan yang seperti itu yang kita maksudkan, tapi asyaraful mu'abbad, kemuliaan yang abadi yang kita targetkan, kemuliaan yang tidak memilih dan memilah, yang tidak membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan, antara kedudukan dengan kedudukan, antara manusia dengan manusia. Siapapun Anda boleh tampil pada saf yang pertama, tidak ada sembarang bayaran yang dipungut untuk kita berada pada saf yang pertama. Kalau kita berada pada saf yang di belakang, memang kita yang tidak mau. Kalau kita tidak mendapatkan yang terbaik, memang kita yang tidak mau. Kalau kita tidak mendapatkan kemuliaan, memang kita yang ego dan yang menolak. Kalau kita tidak mendapatkan tatapan pandangan rahmat daripada Allah Jalla wa'ala, memang manusianya yang menolak. Kenapa? Sebab apakah ada sekatan-sekatan daripada masjid, sekatan-sekatan daripada jabatan, sekatan-sekatan daripada jakim, daripada jawi, daripada maes, atau juga daripada mana-mana saja, untuk menghalang kita agar kita tidak boleh berada pada saf yang pertama, menghalang kita agar kita tidak berzikir, jangan bertasbih, jangan bertahmid, jangan berjamaah,
awak tak ada permit untuk sembahyang berjamaah. Kamu tidak ada permit untuk kamu bersalawat. Kamu tidak ada permit untuk kamu meluahkan rasa mahabbah dan cinta Anda kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Tidak ada sembarang sekatan seperti itu. Sebebas-bebasnya untuk kita berzikir, sebebas-bebasnya untuk kita beribadah, sebebas-bebasnya untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, sebebas-bebasnya kita dengan firman Allah yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak perlu tiket, tidak perlu permit, tidak perlu bayar, tidak perlu tenaga. Di sana sini ada pengajian-pengajian agama. Kalau kita minta maaf dengan bahasanya, kalau dengan manusia itu menjadi orang yang jahil atau menjadi orang yang bodoh, itu atas keinginan dia sendiri. Kalau sampai bankrupt pada hari kiamat, atas keinginan dia sendiri. Kalau tidak mengenal Allah, itu atas keinginan dia sendiri. Kalau tidak membabitkan dirinya kepada kebajikan dan kemuliaan, atas keinginan dia sendiri. Justru dia yang menampah kecelakaan, kesengsaraan dan kehinaan yang abadi di dunianya. Kenapa? Sebab tidak pernah ada sekatan untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3, 4 ada Al-Qur'an di hadapan. Tinggal kita buka saja lagi. Tidak pernah ada syarat-syarat di situ. Awak ada permintaan sebelum Anda mengambil Quran yang ada di sana. Karena ada permit dulu daripada Jakim. Harus ada kebenaran dulu daripada Ma'is. Mana tauliyahnya untuk kamu membaca Al-Quran? Mana tauliyahnya untuk kamu sembahyang berjamaah? Mana tauliyahnya untuk kamu pergi berzikir dan bertasbih dan ikut bersama dengan kumpulan malam tahun baru dengan zikir dan salawat? Ya Imam ar-Rusli ya sanadi. Memang betul, baginda Nabi itu adalah penghulu para nabi-nabi dan rasul. Ya sanadi, pada hari kiamat tidak ada seorang nabi dan rasul yang mampu untuk memberikan perlindungan, yang mampu untuk memberikan asy-syafa'at al-uzma, pertolongan, perlindungan selain daripada asy-syafi'ul musyaffa', sayyidul awwalin wal akhirin, afdalur rusulillahi ajma'in. Ana awwalu man tanshaqqu 'alaihil ardu. Aku adalah merupakan nabi yang pertama yang akan dibangkit Allah nanti pada hari kiamat. Ana sayyidul anbiya'i wal mursalin. Aku penghulu para nabi-nabi dan rasul. Biyadi liwa'ul hamdi. Di tanganku bendera sanjungan dan pujian. Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan dengan para nabi-nabi yang berikutnya berada di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Jadi kalau dengan kita diberikan peluang untuk kita bersama dengan majelis zikir tanpa ada sekatan daripada kerajaan, tanpa ada larangan daripada pihak-pihak tertentu, sebagaimana yang berlaku di negara-negara asing, harus dengan permintaannya dulu. Mungkin seperti mengajar. Kenapa semua tidak leluasa mengajar? Sebab tak dapat permit, sebab tidak dapat tauliyah. Tauliyahnya sudah dicabut sama Jakim. Wajar-wajar saja. Tapi siapa yang mencabut leluasa untuk kita sholat berjamaah, leluasa untuk kita berzikir, leluasa untuk kita bertasbih, leluasa untuk kita beribadah, di samping kekayaan yang dapat kita pungut daripada bagian-bagian yang ada pada anggota tubuh kita masing-masing, yang daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku, itu menjadi asbab dan penunjang, menjadi asbab dan penunjang untuk kita mendapatkan kemuliaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hitung dengan jari tangannya, subhanallah, 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 subhanallah 8 kali. Cukup dengan hitungannya 33 kali dengan tasbih, tahmid dan takbir juga seperti itu. Tidak ada larangan daripada sesiapa. Kembali, kalau seandainya dengan seseorang tidak mendapatkan kemuliaan di dunia, oke saja, wajar saja. Sebab untuk mendapatkan kemuliaan di dunia bergantung kepada kedudukan, bergantung kepada kemampuan, bergantung kepada sokongan, bergantung kepada orang ramai, bergantung kepada respon dan restu, bergantung kepada pengampuannya. Kalau tidak mengampu, kadang-kadang tidak dihargai. Sementara untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat,
ternyata dia tidak bergantung dengan keuangan, tidak bergantung dengan kedudukan, tidak bergantung dengan rupa. Jarang-jarang kita temukan seseorang akan menjadi bintang film atau binatang film, kecuali kalau perempuan itu cantik, seksi dan jelita. Baru ada perempuan sebelah sini minta maaf. Kalau seandainya saya tengok 4 orang, 5 orang di atas tuja tadi itu, saya kira tak ada muslimat. Kenapa muslimat kawasan masjid ini tak minat untuk datang ke masjid? Jadi kalau muka hodoh, kalau seandainya ada pelakon hodoh terpilih juga untuk jadi pelakon, memang daripada adegannya tadi itu untuk melakukan seorang perempuan yang terhodoh, akhirnya dia dipilih. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, mesti perempuan cantik yang dipilih, perempuan yang paling seksi. Sementara syarat di dunia, kemuliaan di akhirat, dunia dan akhirat, itu kita dapatkan tak kisah muka kita seperti apa, hidung kita pesek mancung seperti apa, janggutnya tebal atau tidak tebal seperti apa, tak kisah. Tidak perlukan perkara-perkara semacam itu. Boleh bertanding kalau ada kebolehan, boleh masuk kalau ada kemampuan. Akhiratku masuk ke masjid tanpa mengenal, tanpa menanyakan, tanpa kami harus tahu siapa kamu. Kamu boleh tampil menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya ahbabana fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau seperti itu hakikatnya, maka jangan sekali-kali dengan kita tidak mendapatkan kemuliaan yang abadi. Asyaraful mu'abbad, al-karam, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya dengan Allah saja yang tidak memilih dan memilah, hanya dengan Allah saja yang menilai segala-galanya, hanya dengan Allah saja yang memberikan balasan kepada segala-galanya. Kamu senyum akan dibalas salaman, akan dibalas renungan, akan dibalas cadangan, akan dibalas niat hati, akan dibalas yang walaupun perkara-perkara yang kita niatkan itu dengan kemampuan ekonomi, dengan kemampuan kesehatan dan keamanannya tidak mampu untuk membawa kita kepada target angan-angan yang kita angan-angankan. Aku berangan-angan, aku berencana, aku berniat, nawaitu. Kalau seandainya nanti Allah bagikan aku rezeki, bagikan aku kemudahan, bagikan aku ilmu, bagikan aku kesejahteraan, keafiatan dan keselamatan, aku akan melaksanakan haji tiap tahun, melaksanakan umrah tiap bulan, dan dengan hartaku, duniaku, kekayaanku, wibawa dan pengaruhku akan aku impakkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Nak buat lagu mana kemampuan tidak menunjang. Jangankan untuk impak bangun masjid, jangankan impak untuk bangun pondok-pondok pesantren, jangankan impak untuk menyantuni yatim piatu dan juga dengan orang-orang miskin. Keperluan sehari-hari saja tidak cukup. Jual yang itu, jual yang ini, untungnya banyak mana. Kita bukan Said Mukhtar Bukhari, kita bukan yang punya pesawat Asia, bukan Dr. Mahathir, bukan Tuan Daim, bukan Menteri Keuangan. Kita adalah kita, Pak Lung gelaran kita, Pak Tih sebutan kita, Maktam karena hitam, Maktih karena putih. Itu gelaran yang kita miliki. Tak ada sumberang kemuliaan. Di mata makhluk kita tidak akan terpilih. Pernah kemarin diadakan tawaran untuk jadi pekerja pedagang, penjual, laki perempuan, tampil. Ternyata syaratnya umur 21 tahun sampai pada umur 27. Yang kedua, berhidung mancung. Yang ketiga, mempunyai kebolehan di segi bahasa, menguasai bahasa Italia dengan bahasa Perancis. Kemudian yang berikutnya, tidak ada persyaratan tadi itu dengan kita semuanya. Dengan Allah, kita boleh berkomunikasi dengan Allah dengan menggunakan bahasa orang asli. Allah mengetahui dan juga memahami. Dalam waktu yang sama akan memberikan ganjaran dan balasannya kepada kita. Bankrupt di dunia wajar-wajar saja, tapi jangan sampai bankrupt di akhirat. Minta maaf, sebab itu suatu perkara yang tidak wajar, kurang ajar kalau sampai dengan seseorang yang diberikan peluang hidup, umur yang sama, hari yang sama, minggu yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama,
matlamat yang sama, sang pencipta yang sama. Allah tidak pernah membeda-bedakan. Kita kalau dengan di negeri sini, kita kalau dengan di Arab Saudi ada sebutan al-ajnabi dengan al-muwatin. Mutawatin penduduk tempatan, sementara al-ajnabi pendatang daripada luar. Di negara kita ada pendatang, ada orang-orang pendatang, dan juga ada orang-orang tempatan. Dan di tempat kita ada istilah lagi yang kita sebut dengan pendatang haram yang tidak ada permit. Nah, visanya sudah mati. Jangankan visanya, paspor pun tak punya. Datang kemari melalui kapal sayap, nyebrang daripada Batam atau juga menyeberang daripada Medan melalui kapal sayap, mendarat merapat di pelabuhan Peneng atau juga pelabuhan pada sini namanya pelabuhan Bokelang. Alhamdulillah menyalam pada waktu melewati immigration. Selamat, alhamdulillah. Tuh di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap dia dilihat, tetap dia diperhatikan, zikirnya tetap dibalas, ibadahnya tetap dibalas. Kalau kita tak ada permit, ketika sudah berlangsung secara orfi, saksi daripada dua orang saksi yang sekoh, tuan wali atau orang tua perempuan yang juga sekoh melangsungkan akad nikah kita kepada anak darahnya, akad nikah kita berlangsung dengan betul. Itu hanya di mata hukum saja akan diberikan pengesahan dengan akad nikah berlangsung. Tapi kalau ikut undang-undang negara, tidak akan diakui anak bianaknya, tidak akan diakui anak dan cucunya, tidak akan diakui. Kenapa? Sebab karena tidak ada catatan sipil, tidak dinikahkan oleh tuan qadhi atau juga naib qadhi kalau di Perak, ataupun juga dengan tuan imam kalau dengan di tempat-tempat kita di sini. Bagaimana kita tidak cinta dengan Allah? Bagaimana kita tidak mengagungkan Allah? Bagaimana kita tidak ada mahabbah kepada Allah? Bagaimana kita tidak patuh kepada Allah? Bagaimana kita tidak taat kepada Allah? Bagaimana kalau sampai kita tidak mau dekat kepada Allah, sedangkan di tanganku lah segala-galanya. Biyadi malakutus samawati wal ardi. Di tangan Allah kekayaan yang di langit dan yang di bumi. Qul, katakan saja, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan saja sembahyangku, ibadahku, kehidupanku, kematianku itu bagi Allah, lillahi rabbil alamin. Allah yang memiliki segala-galanya. Takkan dengan kita tidak patuh, takkan dengan kita tidak taat. Bila waktunya tidak merupakan satu hal yang mustahil, yang pada suatu ketika nanti akan dilaksanakan sembahyang Jumat di Stadium Bukit Jalil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jadi muazzinnya kipar, yang jadi khatibnya penyerang. Sementara yang menjadi toksiarnya tak ada toksiar, sebab itu bukan masjid. Masya Allah, tabarakallah, penonton penggemarnya yang berdatangan daripada sini tidak kurang daripada 40.000 tiket terjual di Kedah untuk memberikan sokongan kepada kesebelasan Kedah pada hari Sabtu awal bulan Rabiul Awal lagi. Pertandingan itu berlangsung. Tak kisah Rabiul Awal kah, Rabiul Sani kah, mulia tak mulia, tetap bola lebih mulia. Itu diantara daripada hal-hal yang berlaku di mana-mana. Yang kadang-kadang pertandingan itu berlangsung pada hari Jumat. Kalau pertandingan berlangsung seperti di Mesir antara ahli dengan zaman kami, 1 menit azan, insya Allah dengan itu umur yang mengakhiri segala-galanya. Ayo Tuan Haji, tanyakan muslimat. Tuh jam tuh. Padahal saya tengok dia juga tengok saya dengan cahayanya. Sepatutnya dia toleransi dulu dengan saya. Ini Syekh bercakap belum habis lagi, senyaplah dulu. Tak kisah, tetap saja dia begitu dengan umur kita. Kalau sudah habis, menteri tak menteri, agung tak agung, tetap kita akan kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Ada wabillahi taufiq. Kita dengari laluan azan, disambut sampai penghujungnya dengan salawat dan juga dengan iringan doa, balasannya syafaat daripada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. Mudah-mudahan dapat dipahami perumpamaan-perumpamaan yang boleh saya perumpamakan. Kebetulan tidak terbawa uang RM1, yang ada 50, 10, 20, RM1 tak punya. Pergi ke masjid pada siang hari tadi itu, dan juga dengan kotak yang dijalankan, ternyata tidak merasa keberatan untuk mengutip uang yang RM1 ini, baik yang masuk ke dalam kotak infak yang berjalan, ataupun juga kalau seandainya ada uang RM1 tersangkut
itu mesti dengan yang berikutnya akan ditepuk begitu supaya jatuh ke dalam, karena terlampau sayangnya dengan uang yang seringgit itu. Begitulah juga halnya kita dengan seumpama buah-buahan yang kita miliki atau dusun yang kita miliki. Katakan saja kita punya satu pokok durian, terserah di 25 musang king, ayam king, kambing king, yang mana satu terpulang dengan nama-namanya, yang terjatuh jauh daripada pokok tetap kita kutip dan juga kita ambil, karena kita merasa sayang atas nikmat pemberian yang Allah bagikan, yang secara pasti dengan duit. Baik duit itu dengan kita yang sudah dewasa, yang sudah berumur, atau juga dengan budak kecil, dengan sesiapa saja, duit akan kita kutip dan juga duit akan kita ambil. Padahal kadang-kadang untuk membeli kipas yang seperti ini besarnya, yang dengan harganya tidak kurang daripada dalam 40 ribuan, dapat 5 ribu, 60 ji awal enggak 45 ribu atau 60 ribu ini kipas dibeli. Apa nilainya yang seringgit ini? Tak ada nilainya langsung. Bernilai kalau impak yang kita bagikan 1.000, 2.000 dalam 60 orang sudah selesai. Tapi kalau seringgit kita memerlukan sejumlah tidak kurang daripada 60.000 helai uang yang seperti ini, baru kita boleh beli kipas tak kesa, yang walaupun 5 kupang tetap juga kita hitung, yang walaupun 1 ringgit tetap juga kita ambil dan juga kita pungut. Nah, kenapa? Sebab itu untuk mencapai keduniaan kita dan keperluan hidup. Kenapa kita tidak menggunakan falsafat yang sama seketika kita diberikan peluang untuk mendapatkan yang terbaik, mendapatkan yang menguntungkan, mendapatkan yang istimewa? Kenapa kita abaikan? Misal, karena kita sudah berada di rumah Allah Jalla wa'ala, saf-saf yang pertama, kenapa dengan kita begitu malas? Kan tadi dari rumah pun juga cukup lumayan jauh. Jauh mana daripada pintu gerbang situ untuk menuju saf-saf yang pertama? Pahalanya lebih besar. Di samping langkah kita tidak ada satu langkah yang menandinginya. Baik pada waktu kita melangkah ke bumi Arafah, baik pada waktu kita melangkahkan kaki di saat kita melaksanakan tawaf sa'i dan umroh, atau pada waktu kita melangkahkan kaki kemana saja, tidak ada langkah-langkah kita yang lebih afdal daripada kita melangkahkan kaki untuk memenuhkan saf-saf yang pertama. Itu kita abaikan. Di majlis ilmu, di majlis zikir, yang walaupun kadang-kadang dijemput, begitu terpakunya kita dengan tembok, begitu terpakunya kita dengan tiang, begitu terpakunya kita dengan arus angin, kita tak peduli. Yang walaupun Nabi kita bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah. Berhimpun. Macam mana praktekalnya daripada para sahabat Nabi? Diibaratkan kalau seandainya terjatuh daun, maka tidak akan jatuh daun itu melainkan ke kepala salah seorang daripada mereka. Rapat, ketat, penuh berhimpun. Kenapa? Sebab itu sebagai syarat utama untuk kita mendapatkan 4 kemuliaan daripada Allah. Kemuliaan yang pertama rahmah, kemuliaan yang kedua sakinah, kemuliaan yang ketiga kumpulan para malaikat akan duduk bersama kita, kemuliaan yang keempat mendapatkan keampunan dosa. Ya malaikati syahadu anni qad ghafartu lahum, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah aku telah memberikan keampunan kepada mereka. Syarat-syaratnya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak ada satu kumpulan kaum yang berhimpun di rumah Allah. Berhimpun syarat yang pertama di rumah Allah, yang kedua yatadzakaruna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hukum hakam, nasihat menasihati, pandu memandu, bimbing membimbing, pencerahan. Jadi bagaimana agar kita mendapatkan solusi yang baik, kita kongsikan permasalahannya. Bagaimana kita agar dapat mendapatkan jalan keluar yang ideal, kita sampaikan persoalannya. Nah, tujuan yang seperti itu, Al-Quran, hukum halal dan haram kita pelajari dengan cara berkumpul di rumah Allah untuk mendapatkan illa haffat alaihimul malaikatu.
Malaikat mereka akan dikerumuni oleh para malaikat. Wa ghasyat alaihimur rahmatu, dan Allah akan menurunkan rahmahnya. Wa nazalat alaihimus sakinatu, dan Allah akan menurunkan ketenangan hati di dalam jiwa raganya. Berikutnya terakhir, saat ketika masjid kita tinggalkan, majlis zikir kita tinggalkan, majlis ilmu kita tinggalkan, masing-masing menuju tempat kediamannya, Allah berfirman, ya malaikat tishhadu, wahai para malaikat-malaikatku, saksikanlah anni qad ghafartu lahu. Itu ada di ujung kaki kita. Itu pun kita tetap juga kita abaikan. Jadi sebagaimana tadi, tidak keterlaluan kalau saya katakan, kalau manusia itu tidak mendapatkan kemuliaan daripada Allah, kalau manusia itu bankrupt nanti di akhirat, kalau manusia itu tidak mendapatkan tatapan ridha dan rahmat daripada Sang Pencipta, itu memang atas keinginan, kemauan daripada diri pribadi dia sendiri. Kenapa? Sebab peluang untuk mendapatkan kemuliaan di dunia itu diberikan, di dunia dan akhirat itu diberikan kepada sesiapa saja. Masya Allah, tabarakallah. Kalau dengan kemuliaan di dunia kadang-kadang dipersembahkan kepada semua orang, dia zalim, dia samsing, dia apa, tetap pramugari dengan pramugara, hormat tabi dengan kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang walaupun penumpang nih terlambat masuknya, yang walaupun penumpang nih bukan kelas bisnis kelas, ekonomi kelas, Masya Allah, tabarakallah, tetap sama pramugari. Hormat, Masya Allah. Anggo kepala, senyum lebar lagi. Masya Allah, tabarakallah. Itu kemuliaan duniawi boleh kita dapatkan. Masya Allah, tabarakallah. Tapi satu, mungkin kena pengaruh, mungkin juga kena bayar, mungkin juga kena jabatan, mungkin juga kena pangkat, mungkin juga kena wibawa, mungkin juga kena harta, mungkin juga kena kita pemimpin yang diktator. Ya Tuanku, nggih. Orang Jepun, hai, semuanya dihargai. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Jalla wa'ala, selain daripada kebebasan yang saya sebutkan tadi, juga dalam waktu yang sama itu merupakan kemuliaan yang abadi untuk selama-lamanya. Saya simpulkan dan saya akhiri, agar bagaimana peluang yang serba terhad, peluang yang serba terbatas, yang walaupun terbatas, tapi kita diberikan leluasa dan peluang yang tanpa ada batas. Kita diberikan peluang dan juga dengan balasan yang tidak ada batasannya, tidak ada kesudahannya, abadal abidin. Kenikmatannya nanti di dalam surga Allah Jalla wa'ala. Saya menghimbau kepada jamaah semuanya, baik pada waktu sembahyang berjamaah kita laksanakan, selama kaki kita masih boleh digoyangkan, selama kedua belah kaki kita masih boleh dilangkahkan, jangan diabaikan saf-saf yang di depan. Innallaha wa malaikatahu la yusalluna 'alas sufufil awal. Sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya, Allah mencurahkan rahmat, maghfirah dan keampunannya kepada saf-saf yang pertama, kepada saf-saf yang pertama. Jadi Nabi kita bersabda, kalau kita ingin tahu daripada perkara yang paling kecil, boleh menjadi asbab kita rugi, serugi-ruginya, kerugian yang tidak ada tandingannya. Masya Allah, tabarakallah. Jangan dipandang sedikit tentang shop, jangan dipandang sedikit tentang amin, jangan dipandang sedikit tentang tasbih, tahmid dan takbir. Subhanallah, sepenuh timbangan beratnya. Walhamdulillah, yamla'u ma bainas samawati wal ardi, akan memenuhkan jarak antara langit dan bumi. La yazalu qaumun yata'akharun. Senantiasa dengan satu kumpulan kaum itu ke belakang, sehingga dengan mereka akan dikebelakangkan hatta yuakhirahumullah wal iyadzubillah. Renung dan pahami pada saat Allah bagikan peluang untuk kita memahami, untuk kita mendengar, untuk kita mengamat, untuk kita mencerna. Kenapa? Sebab peluang tidak akan terulang 2, 3, 4 kali dalam kehidupan kita. Kalau dah dijemput, yang walaupun tuanku yang di pertuan agung, tetap dengan malaikat Israel apabila memanggil, Israel tidak bertoleransi dengan jabatan, tidak bertoleransi. Oh, ini anak buahnya Brosti, Brostinya pun juga kembali. Mana yang namanya Mukhtar, pemain bola sepak, Mukhtar Ali,
Mukhtar Dahri. Mana yang namanya Mukhtar Dahri? Mana dia pelakon yang lucu sekali, yang punya istri 3 dalam lakonannya, atau juga dengan keluarga 69 dengan lakonannya. B. Ramli kalau tidak salah begitu, dengan dah pergi pada usia sebelum sampai 50 tahun. Mana Brosti dengan kalau menyerang. Kalau dengan Brosti sudah mengamuk seperti itu, sebesar apapun musuhnya, ya dalam film kan mesti kalah. Tuh dah meninggal dunia. Yang hebat dengan jabatan, hebat dengan kedudukan, hebat dengan pangkat, hebat dengan harta, hebat dengan tahta, semuanya kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi jangan sampai bankrupt ketika kita diberikan peluang oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi tetamu-tetamu istimewa. Matikan handphone. Ya paling tidak kalau seandainya kita tak minat pun untuk mematikannya, yang dengan kita dengar, yang dengan kita memberikan penghormatan sebagai tanda takzim kita kepada rumah Allah Jalla wa'ala. Kita matikan handphone kita hentikan perbualan kita hentikan aktiviti keduniaan kita. Alhamdulillah akan dipandang mulia. Coba saja Tuan Haji duduk depan tuanku, yang lain ada yang bising, melompat, yang itu main, yang itu seperti apa. Tapi kita saja yang duduk santun di istana, mesti kita akan ditanya, Pak Lung, Pak Atih, atau dengan Aji, Pak Aji, dari mana sebenarnya? Nah, saya perhatikan sejak daripada duduk tadi itu sampai berakhir program, Pak Lung saja yang tak keluar. Yang satu keluar, yang satu merokok, yang satu simbang, yang satu akhbar haraka, yang satu JSB, yang satu JST pembicaraannya. Abang saja atau awak saja yang saya tengok tak bergerak langsung. Dapat tatapan perhatian daripada tuanku. Macam tu kita juga pada waktu kita di rumah Allah. Kalau kita betul-betul bertawajuh kepada Allah, tidak disibukkan dengan urusan dunia yang diantaranya peralatan komunikasi yang melengahkan dan yang melalaikan. Wal iyadu billah. Sampai pukul 9.15 menit. Silahkan kalau yang ada sembarang soalan. Makasih duit yang sedikit. Buang sampah tak bakalan sedikit pun tetap saya masuk dalam poket. Pahala dibuang-buang kenapa? Tadi disuruh maju ke depan, kita dapat rahmat, kenapa kita tak nak dapat rahmat? Tadi imam baca, tapi imam nanti baca nyaring sikit lah tasbih, atau tak boleh zikir nyaring sikit? Nyaringlah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik subhanallah, supaya makmum juga ikut bertasbih dengan kita. Nyaring sikit. InsyaAllah lah bid'ah tu paling diperlis saja di sini tak bid'ah. Oke, jadikan nyaring. Jadi kita tak nak kalau hitungannya tidak cukup. Jadi kalau hitungan tasbih 33 kali, kita baca setakat 32 saja. Yang sekali tasbih itu dunia dengan segala isinya masih belum mampu untuk menandinginya. Itu kita abaikan. Kenapa kita bankrupt dengan kebajikan? Itu atas kecuaian, ketidakperhatian daripada kita sendiri. Masih sayang lagi dengan uang RM1 atau saya buang saja? Sayang. Masya Allah, terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Begitulah perumpamaan. Mudah-mudahan muslimat paham dengan perumpamaan yang saya sebutkan tadi. Pergi ke masjid, payah-payahlah bawa handphone, Facebook tinggal di rumah, sebab kita dah waktu tidur pun handphone kita bawa letak bawah bantal. Takut ada SMS masuk kita nak buka. Tengah malam kek buka, balas lagi. Bangun tidur dengan handphone, nak tidur dengan handphone, waktu makan dengan handphone. Mungkin yang satu masuk buat projek saja, barangkali marah istri kalau seandainya masih pegang handphone juga. Buat projek handphone tak boleh mengganggu betul. Kalau sembahyang diganggu tak kisah. Itu lemahnya iman kita. Dan juga begitulah penilaian kita kepada tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan. Ambil mikrofon satu lagi ada kalau ada. Allahu Akbar. Ada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, jika ada seseorang berhutang dengan kita, kemudian apabila dia ingin membayar semula hutang kita, namun ternyata duit yang dia membayar hutang kita adalah dari sumber yang haram, adakah boleh kita menerima duit tersebut?
Allah, bagaimana hukumnya kalau pada waktu dengan kita mendapatkan balasan, mendapatkan penjelasan hutang piutang atau pembayaran hutang piutang daripada duit haram. Yang pertama, kalau seandainya yang meminjam duit kita tadi itu daripada seseorang yang mempunyai penghasilan daripada bermacam-macam bentuk usaha. Dari perniagaan ada, sawit ada, getah ada, dusun ada, riba ada, judi juga ada. Dia toke serba sesuai, toke serba guna, toke serba lengkap. Situ kelang hama dia ada saham, dengan kasbat dia ada 20%. Dengan pusat-pusat pelacuran pun juga ada. Pusat-pusat judi di Ganteng Helen pun juga ada. Tapi dalam waktu yang sama bisnis kebun ada dan juga getah ada, sawit ada sawit di Kalimantan, ada sawitnya di Sumatera. Tuh cerita tentang jerabu-jerabu yang datang dari Kalimantan tuh tahu dasar ceritanya. Ceritanya tanahnya tuh tanah orang Malaysia, tanah kita. Sementara Indonesia hanya setakat mengelolakan, menjagakan saja, tidak lebih daripada setakat untuk menjagakan atau untuk mengelolakan semata-mata. Tapi tanahnya itu sudah kita beli. Tanah yang beribu-ribu hektar, bukan ekar, hektar. Itu kalau seandainya ditebang pokok-pokoknya, sebab tanah hutan nak dijadikan tanah sawit. Tanah hutan nak dijadikan sebagai kebun getah. Mau tak mau, pokok-pokok yang hak besar-besar itu kena ditebang dulu. Untuk ditebang biayanya dalam berapa juta, bukan real, maaf bukan rupiah, berapa juta RM. Sebab kenapa? Sebab pokoknya besar-besar. Setelah dipotong, ditebang, mana sungainya untuk dilarutkan, mana jalannya untuk dipindahkan. Tak ada jalan, tak ada sungai pun juga tak ada. Di samping biayanya besar, ada trailer, ada lori. Tapi untuk 1 hektar tanah, 1 hektar tanah itu ukurannya 10.000 meter persegi. 10.000. Kalau dengan ekar, 1 hektar tidak kurang daripada 4 ekar. Lebih kurangnya. Oh, besar. Jadi bagaimana? Sama-sama kerjasama. Aku bagi yang lebih jimat kosnya. Dalam waktu yang sama tidak menyusahkan. Awak untung, kami pun juga untung. Gimana caranya? Kita bakar saja hutannya. Jerabo lagi. Nak saman, siapa yang nak disaman? Tanah-tanah kita juga. Berarti kita nak menyaman negara kita sendiri. Kenapa? Karena rakyat kita yang punya tanah di situ. Nah, itu ceritanya jerabo. Kembali kepada soalan yang ditanyakan yang tidak ada kena-mengena dengan sawit dan tidak kena-mengena dengan getah tadi itu. Saya pun dah lupa ada pertanyaannya. Astagfirullahaladzim. Hutang tadi itu. Jadi macam mana? Dari sawit ada, dari getah ada, daripada dusun ada, daripada perjudian pun juga ada, daripada pelacuran pun juga ada. Ulama mengatakan secara hukum, selama duit yang diserahkan kepada kita tadi itu tidak pasti daripada sumber yang haram, itu masih boleh lagi kita ambil. Dermaka, gajihkah, tunjangankah, bayar hutangkah, kecuali kalau seandainya sudah jelas-jelas. Jadi kita dipanggil, nih Palung nggak? Palung, minta maaf Palung, saya lagi sedang ada di Ganteng Helen. Palung boleh datang ke sana kak? Ngapain Palung ke situ? Nggak ada apa-apa Palung. Saya tak ada waktu, nanti besok saya mau pergi ke Mekah. Masya Allah. Malam ini Ganteng Helen, besok ke Mekah. Allahu Akbar, luar biasa. Itu namanya dunia akhirat. Dunianya mau, akhiratnya pun juga mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa? Begini Palung, kan Palung kemarin bagi tahu saya, katanya Palung perlu duit. Insya Allah saya akan jelaskan uang Palung itu semuanya. Jadi kalau tidak salah ingatan saya, hutang saya dalam 150 ribuan RM kan? Ya betul. Dan saya memang mau secepatnya. Oke Palung, begini saja Palung, usahakan secepat mungkin. Kira-kira dalam pukul 11 malam paling lambat sudah ada di Ganteng Helen. Saya tunggu di situ. Naik ke sana. Nah, saya sudah naik 2 kali di situ. Mau tahu ada apa di situ, macam mana keadaannya. Tapi 2 kali naik, 2 kali hujan. Jadi tak boleh tengok suasana gelap. Yang ada tuh awan dengan sejuk saja. Tapi hari yang pertama kali saya pergi ke situ,
Kebetulan dah dekat maghrib, masuk salat maghrib, sembahyang di mana? Di Balai Polis. Rupa-rupanya di bawah Balai Polis itu ada masjid besar sekali. Di Genteng Helen ada masjid. Atasnya Balai Polis, di bawahnya masjid, salat jemaah juga didirikan di situ. Saya tak tuh bayang. Saya pikir kalau orang main judi di situ, siapa yang nak sembahyang di sana? Rupa-rupanya masjid masih ada lagi di situ. Itu hebat betul. Kalau orang pergi ke sana terus ke masjid, wah, malaikat cukup kagum. Masya Allah, kata malaikat, luar biasa. Tambah takjub lagi selepas main judi terus sembahyang ke masjid. Allahu Akbar. Jadi takjubnya tuh geleng kepala malaikat. Ini manusia apaan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau seandainya boleh dijawab, jadi malaikat yang tadi itu dunia, yang ini akhirat. Kan kita hidup di dunia dulu sebelum pergi ke akhirat. Jangan menipu malaikat, tidak boleh. Yang saya maksud daripada cerita tadi itu, maka pada saat ketika Pak Long datang, ternyata Pak Long disuruh naik hotel bintang 5. Soalnya banyak hotel-hotel besar. Jadi perjudian itu bukan judi pinggir-pinggir jalan seperti pasar malam, tidak, dia di hotel-hotel. Seperti yang kita tonton dalam film-film itulah. Begitu ceritanya. Masuk, Pak Long duduk, minta maaf Pak Long, ini pusingan terakhir nih, Allahu Akbar. Ini perjudian pertarungan yang terakhir 10 juta. Maknanya kalau aku Pak Long, doa-doanya Pak Long, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berkati pusingan yang terakhir ini. Kalau udah habis uang saya Pak Long jadi bankrupt, takkan dapat uang 150.000. Saya dengar Pak Long mau pergi umrah kan, nah doakan saya. Pak Long duduk situ, doa tawajuh kepada Allah agar pusingan yang terakhir ini jatuh kepada saya. Terus selepas pusing menang. Daripada uang yang 10 juta tadi itu, justru itu yang diserahkan kepada Pak Long. Itu memang haram, tidak boleh diambil. Sama saja racun yang memusnahkan dan yang mematikan diberikan kepada kita. Tapi kalau seandainya dibayar daripada duit, ambil daripada Maybank, CMB, atau daripada mana-mana saja, sedangkan duit itu sudah campur baur seperti uang kerajaan, boleh tak terima bantuan daripada kerajaan? Boleh tak terima gaji daripada kerajaan? Boleh. Sedangkan daripada kerajaan cukai pintu, cukai itu, cukai ini, GST tidak boleh jadi uang gaji. Tapi dalam waktu yang sama daripada kerajaan, industri juga ada, Petronas juga ada, KLAI juga ada. Itu semuanya memberikan hasil kepada negara. Jadi uang yang tercampur baur seperti itu secara hukum masih boleh diambil. Secara wara kita mengelak. Silakan. Satu pertanyaan yang mustahak ditanyakan tapi tidak ditanyakan. Pada masa kita pinjam uang ringgit, pada waktu itu cukup lumayan besar nilainya. Kita pinjam uang ringgit tidak kurang daripada dalam 31.000 ringgit. 31.000 ringgit. Ternyata setelah 2 tahun kemudian uang itu mau dijelaskan, tapi dijelaskan yang dengan nilainya sudah jatuh, susut tidak kurang daripada dalam 1/4-nya. Dahulu 1 dolar Amerika 31, 32, 33 paling mahal. Sekarang sudah lebih daripada 4,5 kadang-kadang. Nah, itu bagaimana kalau begitu? Apakah si yang berkenan tadi itu wajib menyerahkan uang kepada kita senilai 44.000 RM supaya nilainya sama dengan uang yang kita pinjam, uang yang dia pinjam? Atau karena kemarin meminjamnya 31 maka wajib membayar 31? Jadi ulama mengatakan senilai uang kertas yang Anda ambil, senilai itulah juga yang wajib Anda serahkan. Tapi kalau seandainya kita merasa dirugikan, supaya jangan sampai berlaku perselisihan antara si peminjam dengan yang meminjamkannya, maka kita hitung uang pinjaman kita tadi itu dengan nilai dolar atau dengan nilai emas. Emas yang paling ideal. Jadi misalnya katakan saja kita pinjam uang 150.000 RM. 150.000 RM itu nilainya sama dengan 1 kilo emas. Sama dengan 1 kilo emas. Emas murni 999.9, bukan emas 961, bukan emas 916. Betul? 916, emas 999.9. 1 kilonya kira-kira dalam 150.000 RM. Kalau sekarang harganya sudah naik. Jadi karena pada waktu kita meminjam duit yang 150.000 itu dengan nilai emas,
Maka kalau seandainya pada waktu uang akan dijelaskan kepada kita, nilai emas sekarang sudah mencapai 200.000 dalam sekilonya, dia wajib bayar 200.000, bukan 150. Tapi kalau ada perjanjian seperti itu pada masa peminjaman, lebih-lebih lagi kalau seandainya dibayar selepas 10 tahun, nilai uang mesti banyak susutnya. Uang tidak pernah naik, jarang-jarang uang naik. Yang senantiasa naik, uang jarang-jarang turun. Apa bahasanya? Senantiasa naik begitu. Hah? Semua barang naik. Yang turun itu cuma satu saja, hujan saja. Hujan. Silakan. Soalan 10 menit. Adakah berkenaan dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat merupakan satu cara yang dibenarkan untuk menilai Allah, ataupun dia jauh daripada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia karena dengan pembahagian akidah kepada 3 tadi itu, akhirnya banyak di kalangan orang Islam, kalau tidak semuanya mereka kafirkan. Karena dengan pembagian akidah tauhid kepada tauhid uluhiyah, kepada tauhid rububiyah, dan juga kepada tauhid asma wa sifat. Jadi tauhid rububiyah artinya dengan kita mengatakan Allah itu sebagai sang pencipta, dan itu kata mereka tauhid kita semuanya. Orang kafir beriman dengan rububiyatullah, orang kafir itu juga mereka katakan beriman. Ulama kita itu tidak pernah menggunakan istilah seperti itu, sebab rububiyah dengan uluhiyah itu dengan makna yang sama. Saat ketika mereka pecah antara rububiyah dengan uluhiyah, ini bahasa yang paling mudah dipahami. Pada saat akidah dibagi kepada uluhiyah dengan rububiyahnya, kata mereka rububiyah maknanya kita beriman bahwasanya Allah itu sebagai sang pencipta alam semesta, dan itu adalah imannya semua makhluk. Bukannya setakat kita yang beriman dengan tauhid rububiyah, non muslim pun juga beriman dengan akidah itu. Kemudian perbedaan antara kita dengan mereka itu dengan tauhid uluhiyah. Maksudnya mengatakan, meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang layak untuk disembah, untuk kita meminta, untuk kita memohon, kita bernazar. Maka di sana disenaraikan amalan-amalan yang sifatnya ibadah. Doa itu adalah ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Tawassul itu adalah ibadah, tidak boleh kepada selain Allah. Akhirnya dengan adanya pembagian tauhid kepada uluhiyah dan rububiyah tadi itu, ramai di kalangan orang-orang Islam yang diponis kafir oleh mereka. Kenapa mereka bunuh orang yang bertawassul? Kenapa mereka haramkan orang yang berziarah makam Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa mereka haramkan? Mereka bid'ahkan orang yang bernazar untuk pembangunan masjid, atau juga misalnya ada kotak-kotak infak untuk kesejahteraan. Selalunya di masjid-masjid yang ada makom, masjid-masjid yang ada kubur para aulia. Jadi kotak-kotak itu disebut dengan kotak nazar. Seseorang bernazar untuk menghantar duit kepada masjid Syekh Ahmad Badawi di Mesir misalnya saja. Itu ya imma dikatakan hukumnya haram, ya imma dikatakan boleh membawa kepada kesyirikan. Sehingga seumpama doa-doa atau juga dengan seumpama salawat, bisa doa seperti lantunan salawat atau lantunan kasidah, ibadallah rijalallah aghisuna liajlillah, itu tawassul kepada para aulia. Jadi kata mereka itu berdoa kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, memintalah kepada Allah. Tidak boleh bertawassul kepada makhluk. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada makhluk. Padahal kenapa sampai seperti apa, atau kenapa sampai dengan mereka melupakan? Yang pertama yang mengajarkan kepada kita tawassul dengan perantaraan baginda Rasul, atau bertawassul dengan orang-orang saleh, atau tawassul Nabiullah Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita sendiri. Kenapa orang-orang yang bertawassul itu dikafirkan? Sehingga dengan pembagian akidah tadi itulah
Tuh kritikan mereka terhadap salawatus syifa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Kalau tidak dikatakan bermasalah, kalau tidak dikatakan membawa kepada kesyirikan, dikatakan mereka itu bermasalah. Salawat yang seperti itu diantara daripada kesan pembagian akidah kepada rububiyah dan juga kepada uluhiyah. Bukan kita tidak ada yang seperti itu. Kita Allah Rabb, Allah Ilah dengan makna yang sama, Sang Pencipta yang layak untuk kita sembah. Mereka lain, Sang Pencipta lain, yang layak untuk disembah itu lain. Jadi kata mereka Sang Pencipta itu adalah tauhid semua makhluk. Sementara Allah dengan tauhid uluhiyahnya, berarti kita menyembah Allah dengan keyakinan hanya Allah saja yang layak untuk disembah. Mereka mengatakan itu akidah salaf, itu bohong, tidak betul. Sebab pencetusan akidah tersebut, pembagian tersebut itu bermula daripada abad yang ke-6. Akidah ulama salaf tidak ada dengan pembagian yang 3 dengan tauhid uluhiyah, rububiyah dan juga dengan tauhid al-asma'i was sifat. Pembahasan lebih lanjut pelajari kitab-kitab akidah atau kitab-kitab tauhid untuk lebih jelasnya supaya kita tidak terperangkap. Saya tidak mengatakan syirik, tapi dengan cara pembagian yang seperti itu, seperti orang-orang salafi buat kaidah-kaidah ikut kepahaman mereka untuk menyesatkan orang ramai. Mereka buat kaidah mereka tiap perkara baru sesat, maulid sesat, perayaan Islam Merah sesat, ini sesat. Kenapa? Sebab mereka kena sebuah buat kaidah. Kaidahnya bagaimana? Tiap perkara yang baru. Nabi kita tidak kata tiap perkara yang baru kemudian senyap. Nabi kita bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Orang yang melaksanakan satu perkara baru dalam agama yang tidak termasuk daripada bagian agama, itu yang dikatakan bid'ah dhalalah. Kalau seandainya perkara baru tapi daripada panduan agama, besok berarak ke masjid. Besok, iya kah? Dari mana saya tahu? Saya nebak-nebak saja. Ayo, tuh baru. Mana pernah Nabi kita berarak dengan sahabat daripada Madinah menuju Tanim, atau juga daripada Madinah menuju Zulhulaifah? Kaidah mereka, kita mereka kaidahkan tiap perkara yang baru Nabi kita tak pernah buat. Biar Nabi kita tak pernah buat penghimpunan Al-Quran, Nabi kita tak buat. Sembahyang tarawih dengan satu orang imam, Nabi kita tak pernah buat. Sembahyang tarawih dengan berjamaah 23 rakaat, Nabi kita juga tidak pernah buat. Puluhan bahkan ratusan macam benda-benda yang dibuat oleh para sahabat, Nabi kita tidak pernah suruh dan tidak pernah merestuinya berlaku setelah beberapa waktu kemudian. Tapi karena dia ikut pedoman hukum hakam, masih mengikuti latar belakang Al-Quran dan hadis, maka tidak ada ulama-ulama kita yang mengatakan bid'ah. Kalau ada yang mengatakan itu bid'ah dhalalah, bid'ah madmumah, itulah kumpulan salafi dan wahabi, atau juga jamaah ahli sunnah, kumpulan ahli hadis Dioban, tapi tidak semuanya. Mereka yang mengatakan seperti itu. Sepatutnya kalau mereka mengamati dengan pahaman yang sedemikian rupa, dan juga selain daripada mereka ada terdapat kumpulan-kumpulan yang lain, jumlah bilangan ulama dari kepakarannya, keilmuannya, kebolehan dan kehebatannya bahkan ramai yang melebihi daripada ulama-ulama mereka. Misalnya bercerita tentang perayaan Maulidan Rasul, bukan yang untuk berarak. Berarak itu memang panjang qil wakal daripada ulama, tapi salawat dengan zikiran seperti perhimpunan yang baru-baru ini di dataran atau Maulidan Rasul yang kita rayakan di sepanjang bulan Rabiul Awal, itu diantara daripada yang mengatakan oke, bagus, positif, Imam Ibnu Hajar. Tapi mereka memang kurang ngajar. Kurang ngajarnya seperti apa? Imam Ibnu Hajar ini mereka akui keilmuannya dalam bidang hadis, keilmuan beliau daripada berbagai disiplin ilmu, tapi kata mereka akidahnya beliau masih bermasalah. Takkan dengan seorang alim seperti Imam Ibnu Hajar mengerti tentang bab tayamum, tentang bab istinja, tentang bab masuk tandas,
terus tidak paham tentang akidah yang sebenarnya itu seperti apa. Begitulah Salafi dengan keterlaluan. Saya tidak menyekat kebebasan mereka untuk memahami itu dan ini, tapi keterlaluan mereka menyerang, mentadlil, mentabdi, mengkafirkan, juga menyesatkan ulama-ulama kita dahulu. Kalau nasib ulama-ulama kita dahulu seperti itu, gimana kira-kira? Yang kita yang setengah ulama pun tidak, sebenarnya mesti akan diserang, dikatakan pembawa ajaran songsang, pembawa ajaran sesat. Itu bukan suatu hal yang pelik dan aneh daripada mereka. Terakhir, ada lagi. Silakan. Habis. Ada jamaah soalan, jangan dibawa balik ke rumah. Soal Si paham? Mudah-mudahan habis, tinggal 1 menit saja lagi. 1 menit saya tetap mentakid. Mudah-mudahan waktu kita yang serba sedikit ini, renung sejenak. Buka mata, buka telinga, dan buka pintu hati selebar-lebarnya. Apakah sepanjang waktu kita di masjid? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita ibadah? Tidak. Apakah sepanjang waktu kita berzikir? Tidak. Kira-kira dalam berapa jam kita di masjid? Kalau yang rajin pun ke masjidnya pada tiap hari ke masjid dengan 5 waktu sholat berjamaah, paling banyak hitungannya itu dalam 2,5 jam. Kalau tiap waktu memakan waktu dalam 0,5 jam. Sementara kalau yang stay kita datang masbuk, datang akhir, balik awal. Jumat tadi itu datang diri tangga sana, balik belum imam salam kedua udah pergi. Nah, maka kita berharap di saat kita tidak sepanjang waktu di masjid, di saat kita tidak sepanjang waktu beribadah, maka cobalah kita tuluskan dan kita murnikan saat-saat, detik-detik waktu kita di masjid hanya untuk ibadah saja, bukan untuk SMS, bukan untuk Facebook, bukan untuk YouTube, bukan untuk peralatan komunikasi, supaya kita tidak melaknat alat tersebut nanti pada hari kiamat. Sebab itu betul-betul mencemarkan kebeningan dan ketenangan hati kita pada waktu kita bertawajuh, di waktu kita ucapkan Allahu Akbar. Tidak bohong, kamu tidak katakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Di mata kamu handphone lebih besar. Buktinya kamu di masjid pun kamu masih tengok handphone, bukan Al-Quran yang terpajang. Oke lah kita tak buka Al-Quran, tapi jangan pula Al-Qurannya sudah kita tinggalkan. Handphone lebih diutamakan daripada segala-galanya. Bukan haram membawa handphone, tapi pencemaran kepada rumah Allah dengan membuka handphone. Agar jangan sampai Allah berpaling daripada kita. Kita jangan berpaling daripada kiblat dan juga daripada ucapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku telah menghadapkan diriku kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Betulkah kita menghadapkan diri kita kepada Sang Pencipta langit dan bumi, yang pada akhirnya kita menghadapkan diri kita kepada handphone, gambar? Pikir, kadang-kadang di Facebook itu ada gambar bugil kan? Oke, warak sebelah mata saja tengok. Tapi macam mana pun tengok, pikiran kita mesti ke situ. Bukan kita kalau tidak kepikiran, mengganggu. Akhirnya Allah pun abaikan urusan-urusan kita. Kenapa? Karena kita di rumah Allah pun kita cemarkan. Kalah Johor, kalah Kedah, tak kisah. Tapi yang secara pasti Padang nampak lebih istimewa dari masjid. Sebab pemain bola sepaknya tidak bawa handphone ke dalam padang. Tak ada pemain bola sepak kiper. Kalau saya kiper pegang handphone akan kena kutuk sama pendukung-pendukung bola sepak. Sialan lo, buang handphonenya, itu gol. Gara-gara handphone masuk gol, sialan, kutuk kamu. Kalau di masjid diambil balik batu bata,
plong dia lemparkan gara-gara handphone. Seperti itu nanti menjeritnya manusia di hari kiamat pada saat diganggu handphone pada waktu di rumah Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan sendiwara yang sedikit yang keras tadi itu dapat tersemat dalam ingatan, sehingga tuan sosial kita ini tak payah lagi lah. Handphone di rumah cukup lah, tak payah bawa ke masjid. Simpan, ini usia jago dah putih dah, putih, mata dah kapur dah lapo dah. Di rumah tak apalah, takkan sampai dia bawa ke masjid, masih main handphone juga. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Kesian diri kita, bukan diri saya, kesian diri kita masing-masing. Kalau sampai kita disibukkan dengan alat yang harganya dalam ratusan ringgit, tapi mencemarkan ibadah kita. Kalau supaya lebih nyaman bahasanya, sebab saya tak nyaman tengok orang pegang handphone pada masa pengajian seperti abah yang baru datang di belakang itu, duduk santai atas kursi main handphone. Hati memang geram sungguh. Seandainya punya saya lemparkan baling. Seperti ada cerita orang pada tusbih handphone berbunyi, dia angkat, kata dia salat, salat, ambil, dia buang handphonenya, bagus daripada aku terganggu. Padahal dia sudah batal sembahyangnya ketika salat tadi itu cerita dengan kejadiannya. Itu mudah-mudahan dapat kita pahami, alat komunikasi itu adalah untuk maslahat hidup, tapi jangan sampai mencemarkan waktu ubudiyah kita kepada Allah. Kalau kawin kan, tak kawin kan? Kalau nak terasa sangat, kita ini ada perasaan, istri juga ada perasaan. Muslimat secara jujur, saya sudah kawin, bukan saka kawin ya. Saya kawin sejak daripada tahun 83, anak saya 11, cawangan 3. Saya mesti akan naik angin kalau pada waktu kita sedang bersama istri pegang handphone, atau sebaliknya. Kira-kira geram tak dengan suami kalau seketika lagi sedang melakukan hubungan intim dengan kita, terus suami buka WhatsApp. Rasanya kalau tak terasa pada saat ketika itu, berarti perasaan kita yang tidak sehat, berarti kitanya yang tidak sehat. Nah, kalau begitu keadaan Anda dengan istri, bagaimana kira-kira Anda dengan Allah? Semuanya daripada Allah Jalla wa'ala. Umur Anda, waktunya, duitnya, hartanya daripada Allah. Tapi kenapa kau di rumah Allah mengetepikan, mengabaikan hikmat rahasia atau al-ma'ani yang seperti itu? Hadza billahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'aluka ya Allah ya Rahman Rahimin syarafan fid dunya wa syarafan fil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Amat.